Selamat pagi semuanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Daniel Simanjuntak dari Prodi Manajemen NIM 2892050101, mata kuliah akuntansi biaya, dosen pengampu Ibu Iis Herawati SEMAK. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang yang kita bahas kali ini, yaitu metode harga pokok pesanan beserta kasusnya. Untuk metode harga pokok pesanan atau yang disebut dengan job order quoting. Apa itu job order quoting? Adalah suatu sistem akuntansi biaya yang menghimpun atau mengumpulkan biaya menurut pesanan atau pekerjaan atau pesanan. Metode harga pesanan banyak digunakan dalam bentuk industri konstruksi, percetakan, mebel, pembuatan kapal, pesawat terbang, dan perusahaan di bidang jasa seperti perbaikan dan perawatan kendaraan otomotif. Nah, untuk konsultasi manajemen dan proyek penelitian berdasarkan pesanan atau pekerjaan yang telah disetujui, maka biaya-biaya produksi atau BBL dan BTKL yang dikeluarkan oleh setiap pekerjaan atau pesanan dicatat dan dibebankan ke masing-masing pekerjaan pesanan tersebut. Maka total biaya produksi pesanan dan harga pokok per unit pesanan dikali dengan jumlah unit yang telah dihasilkan pesanan. Nah, apa ini tujuan dari job order quoting itu sendiri? Untuk tujuannya yaitu adalah tujuan penggunaan job order costing untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok produk secara keseluruhan tiap pesanan maupun persatuan. Untuk manfaatnya yaitu ada 5. Yang pertama, untuk manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan, yaitu 1. Untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Dan yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Dan terakhir, kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Untuk karakteristiknya yaitu produk yang dihasilkan sesuai pesanan atau permintaan dari konsumen. Yang kedua, persediaan di gudang hanya untuk memenuhi pesanan saja. Dan ketiga, produksi terputus-putus. Yang keempat, produksi yang telah selesai langsung diberikan kepada si pemesan. Oke, berarti produk yang telah beres dikerjakan langsung diberikan ke si customer. Nah, untuk pencatatan metode harga pokok pesanan, ya, di sini akan kita bahas yang pertama, akuntansi biaya bahan baku. A. Untuk pembelian bahan baku, persediaan bahan baku atau utang usaha atau kas. B. Untuk penggunaan bahan baku, barang dalam proses biaya bahan baku, persediaan bahan baku. Yang kedua, akuntansi biaya tenaga kerja, yaitu A. Untuk mencatat biaya tenaga kerja terutang, gaji dan upah. B. Untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran. Untuk pencatatan metode harga pokok pesanan lanjutan, ya ada akuntansi biaya overhead pabrik. A. Untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi. BOP sesungguhnya bermacam-macam biaya. Di sini ada terbagi untuk mencatat pembebanan BOP barang dalam proses biaya overhead pabrik, BOP yang dibebankan. C. BOP yang dibebankan ditutup ke BOP sesungguhnya, BOP yang dibebankan BOP sesungguhnya. Yang keempat itu untuk persediaan barang-barang dalam proses. Persediaan dalam proses di sini terbagi atas 3, yaitu persediaan barang dalam proses atau BDP, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk barang jadi tersedia ada barang jadi seperti persediaan barang dalam proses. Dan untuk pencatatan harga pokok penjualan, harga pokok penjualan terjadi ada persediaan barang jadi. Untuk penyerahan barang kepada pemesan, yaitu kas piutang atau penjualan. Di sini kasusnya adalah PT Permata menerima pesanan khusus sebanyak 800 unit produk dari PT Buana. Biaya BB per unit sebanyak Rp750, lebih mahal dari BB yang biasa dipakai sebanyak 600. Karena permintaan produk dan kualitas yang lebih tinggi dari PT Buana, apabila terjadi kerusakan, normal akan dibebankan kepada pemesan biaya TKL per unit produk sebanyak 400. Nah, untuk tarif BOP-nya adalah 112,5% dari biaya TKL atau Rp450, tidak termasuk biaya kerusakan per unit. Nah, berdasarkan uji coba yang dilakukan PT Permata, dari 100 unit yang dihasilkan, hanya 8 unit yang sesuai pesanan.
Maka dengan demikian untuk memenuhi pesanan 800 unit harus dikeluarkan biaya untuk memproduksi sebanyak 1000 unit. Berikut di sini ada yang dikeluarkan untuk memproduksi 1000 unit PT Buana. Di sini BBL-nya dan TKL dan berupa dan BOP atau dan totalnya. Untuk BBL-nya total biayanya sebanyak 750.000, untuk biaya per unitnya sebanyak 750, dan untuk TKL-nya total biayanya 400 dan biaya per unitnya 400. Untuk BOP-nya di sini total biayanya 450.000 dan untuk biaya per unitnya sebanyak 450, dan untuk totalnya semua sebanyak 1.600.000 untuk total biayanya. Terdapat barang yang rusak sebanyak 200 unit yang disebabkan oleh kerugian yang normal. Barang yang rusak diperkirakan masih dapat dijual dengan harga 400 per unit. Maka yang diminta satu, ayat jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima PT Buana, dan yang kedua biaya dari barang yang rusak dibebankan ke pesanan tersebut. Nah, ayat jurnal yang mencatat biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan dari PT Buana, yaitu mencatat biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pekerjaan di PT Buana barang dalam proses, yaitu 1.600.000. Untuk BBL-nya 750, untuk TKL-nya 400, dan untuk BOP-nya yaitu tadi sebanyak 450. Untuk 200 unit yang tidak memenuhi spesifikasi dapat dijual dengan harga 400 per unit. Jadi total nilai persediaan barang yang rusak yaitu Rp80.000 atau 400 dikali 200 unit. Ayat jurnalnya adalah sebagai berikut: perhitungan biaya atas barang rusak. Di sini keterangannya barang rusak debitnya sebanyak 80.000, untuk barang dalam proses kreditnya sebanyak 80 ribu rupiah. Untuk pekerjaan yang sudah selesai atau 800 unit langsung dikirim ke PT Buana. Untuk harga pokok dari unit yang diselesai dan sesuai dengan spesifikasi pesanan sebanyak Rp1.520.000 atau dalam kurung 1.600.000 dikurang 800 unit. Pencatatan dalam jurnal adalah sebagai berikut. Di keterangannya beban pokok penjualan atau BPP debitnya sebanyak 1.520 dan untuk kreditnya tidak ada, sementara barang dalam proses debitnya tidak ada dan untuk kreditnya sebanyak Rp1.520.000. Nah, biaya per unit dari produk yang dipesan oleh PT Buana sebanyak 1.900 atau 1.520.000 per 800 unit, lebih tinggi 300 dibandingkan dengan biaya per unit yang seharusnya sebanyak Rp1.600. Adanya pembayaran kerugian dari unit yang rusak atau 200 dikali 1,6 juta per 1000 sama dengan 320 setelah dikurangi dengan nilai penjualan dari barang yang rusak sebanyak Rp240.000 atau 320 dikurang Rp80.000. Nah, berikut ini adalah perhitungan atas barang yang rusak tersebut. Total biaya barang yang rusak sebanyak 320, 200 dikali 1 juta dikali 1,6 juta per 1000. Untuk nilai penjualan barang yang rusak dengan harga Rp80.000 atau 200 dikali 400. Untuk pembebanan ke BOP sebanyak Rp240.000. Untuk ayat jurnal yang dibuat yaitu keterangan barang rusak debitnya sebanyak 80.000 dan untuk kreditnya tidak ada, sementara untuk BOP-nya debitnya sebanyak 240.000 dan untuk debit kreditnya tidak ada, dan untuk BDP-nya kreditnya sebanyak Rp320.000 dan untuk debitnya tidak ada. Barang yang rusak dijual pada tafsiran harga persediaan yang telah dicatat. Di keterangannya kas sebanyak di BOP 112,5% dari TKL dan barang rusak di keterangannya tidak ada. Untuk debitnya sebanyak 82,50 dan untuk barang rusak totalnya Rp80.000. Barang yang rusak dijual pada harga Rp80.000. Berikut untuk presentasinya. Saya ucapkan terima kasih.